Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara tagihan PDAM membengkak, gedung DPRD Berau di demo warga. Seorang ABK dievakuasi oleh Basarnas Balikpapan dari sebuah kapal jurusan Korea Australia. Antisipasi ancaman banjir, BPBD Berau siagakan sejumlah personel. Evakuasi terhadap salah satu anak buah kapal atau ABK yang mengalami sakit ini dilakukan oleh Regu Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas kelas A Balikpapan. ABK yang dievakuasi dari kapal MV Sine Sekwipo jurusan Korea Australia ini mengalami sakit stroke. Informasi ABK sakit tersebut diterima Basarnas saat kapal tersebut melintas di perairan Berau. Dalam laporannya, korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia 53 tahun itu merupakan warga Sumatera Utara. Jadi sesuai dengan laporan yang diterima bahwa korban mengalami indikasi adanya stroke di sisi tubuh bagian kanan. Korban asal Korban warga negara Indonesia, kalau asalnya lihat dari paspor yang dikirimkan orang Sumatera Utara. untuk berada di kapal sendiri maksudnya Kapal yang membawa korban, kan jadi korban ini adalah kru dari Mike Victor Hotel 5 Science ya. Jadi kapal itu berangkat dari Republik Korea dengan tujuan ke Australia. Nah, di perairan Berau, kapal tersebut mengirimkan atau menginformasikan kepada Basarnas Balikpapan adanya kru yang mengalami indikasi stroke di sisi kanan. Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi pasien, tidak ditemukan indikasi penyakit lain. Petugas pun secepatnya mengevakuasi ABK tersebut ke Rumah Sakit Siloam Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gegara menimbun BBM bersubsidi jenis solar, Agus warga Kelurahan Karangjoang Balikpapan Utara ini diringkus tim Reskrim Polresta Balikpapan. Bersamanya disita barang bukti berupa 1 ton solar serta sebuah mobil pengangkut BBM. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan menyebut aksi penimbunan BBM ini sudah dikerjakan tersangka sejak 2 bulan terakhir. Modusnya yakni dengan membeli solar di SPBU kilometer 13 Jalan Poros Pulau Balang. Selanjutnya solar bersubsidi tersebut dijual secara eceran demi mendapatkan keuntungan berlipat. Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Modusnya mereka membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali ke masyarakat umum. Jadi dari hasil penjualan ini per liter pelaku ini mendapat keuntungan kisaran 5.000 atau 5.500 lah kisaran ini. Jadi dia beli kemudian dijual lagi. Untuk penjualan rata-rata 10.500 sampai 11.000 per liter. Jadi mereka menggunakan kartu berisi, membeli di pom bensin, bolak-balik, kemudian dijual lagi ke umum. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Inilah detik-detik penangkapan terhadap kurir pembawa 30.000 butir pil koplo atau double L. Pria yang hendak menaiki sepeda motornya itu seketika tidak bisa berkutik saat digeledah petugas dan ditemukan barang bukti yang disimpan dalam sebuah kotak. Kemarin kamu dikasih berapa yang kemarin? Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan menyatakan, pelaku yang ditangkap ini hanyalah seorang kurir yang mengaku diberi upah 2 juta rupiah. Penangkapannya dilakukan jelang pergantian tahun di kawasan Batakan, Balikpapan Timur. Polisi menduga double L yang didatangkan dari Jakarta itu akan diedarkan saat pergantian tahun. Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 1 orang yang merupakan kurir dengan barang bukti 30.000 butir pil double L. Barang ini asalnya dari Jakarta namun untuk modus pengirimannya ini akan kita keep dulu sementara karena masih kita upaya pengembangan kasus ini. Tersangka ditangkap di daerah Batakan, Balikpapan Timur gitu. Apa residivis? Yang bersangkutan merupakan residivis kasus narkotika pada tahun 2018 dan sudah keluar tahun 2023. Kini, dari barang bukti yang didapat, kurir tersebut ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 10 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.